Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa memulai kembali pembelajaran yang saat ini adalah tema ketiga, subtema keempat, pembelajarannya yang kelima. Kita sehat walafiat dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan mencari ilmu. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian, titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Perhatikan gambar. Air dari daratan, baik dari sungai, dari danau, dari sumber air, maka dia menuju ke laut. Pada siang hari terkena pancaran sinar matahari dan panas menguap. Penguapan tidak hanya terjadi di laut, tapi juga terjadi di daratan, di sungai, di danau, dan sebagainya. Penguapan ini terjadi pada siang hari karena sinar matahari, karena panasnya, kemudian menjadi awan. Awan ini kemudian didorong oleh angin, berada di atas daratan, dan karena di atas dingin, maka terjadi pengembunan. Pengembunan ini kemudian jatuh menjadi titik-titik air hujan tadi. Ayo berdiskusi. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut disyukuri. Urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas. Diskusikan bersama kelompokmu. Berilah nomor pada kotak yang telah disediakan. Perhatikan proses terjadinya hujan. Pertama terjadi penguapan, ini awan, kemudian awan uap air ini karena dingin mengembun, kemudian turun menjadi hujan. Kembali airnya mengalir ke lautan, dan akhirnya terjadi kembali penguapan. Ayo menuliskan. Kamu telah mengurutkan proses terjadinya hujan. Jelaskan yang terjadi di setiap gambar, mulailah dari nomor 1. Tadi nomor 1 sudah tampak terjadi penguapan, nomor 2 terjadi 3, 4 sesuai gambar tadi, sesuai nomor yang telah kalian berikan. Selanjutnya, ayo mengamati. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti pukul 9.10. Berapa lama hujan turun? Hujan turunnya jam 7:15. Kemudian reda jam 9:10. Lama hujan turun 7:15 ke 8 itu ada 45 menit.
Kemudian jam 8 sampai jam 9 1 jam. Ditambah lagi jam 9 sampai 9:10 menit itu 10 menit. Jadi lama turunnya adalah jumlah dari ini 45 menit 1 jam 10 menit sama dengan ya 1 jam 45 tambah 10 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Udin pergi ke sekolah di antar ayah. Udin berangkat pukul 6.25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? 6.25 menit ya. 30 menit setelah 6.25 menit. Jam berapa? Ya. 30 menit setelah 6.25 menit adalah 6.55 menit ya. Jadi Udin sampai di sekolah pukul 6.55 menit ya. Ayo berlatih. Selesaikan soal-soal berkaitan dengan waktu. A 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul ya. 4 jam sebelum pukul 6.20 menit adalah pukul ya. Yang C 45 menit setelah pukul 4.15 menit adalah pukul ya. Dan seterusnya. Ketika musim hujan, hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhenti. Amati selama 3 hari, hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Nah, ini tugas yang kalau saat ini belum terjadi hujan ya, nanti harus nunggu musim hujan. Awal hujan turun ya, jam 5.30 menit. Hujan berhenti jam 6.45 menit. Lamanya berapa? Hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Ya, jadi ini aja dikerjakan. Tidak usah nunggu nanti turun musim hujan. Tuliskan jadwal kegiatanmu di sekolah hari ini. Mulai tiba di sekolah hingga pulang sekolah. Lengkapilah dengan waktunya. Ini boleh kalian kegiatan yang kegiatan sekolah ya, jam berapa kegiatannya mulai, selesai kegiatannya jam berapa, kegiatannya apa, misalnya pembelajaran di sekolah ya, atau tahfidz PTG, lama kegiatan berapa ya. Oke. Ayo mengamati. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang kamu lakukan? Tuliskan pendapatmu. Ya, bagus. Tentu kita akan segera membantunya. Kemudian mengambilkan buku-bukunya ya. Kalau sakit, kalau bisa memijat-mijat sekedarnya ya, biar agak ringan sakitnya. Ya, kalau tidak bisa jalan ya dipapah ya, dan seterusnya ya. Memberikan bantuan ya, jelas memberikan bantuan sesuai dengan yang diperlukan ya. Diskusikan bersama kelompokmu, ceritakan pengalamanmu saling menolong yang pernah dilakukan. Dengarkan cerita temanmu, ceritakan pula pengalamanmu. Tuliskan pengalamanmu dan temanmu. Pilihlah satu pengalamanmu yang berkesan. Tuliskan pula pengalaman temanmu yang berkesan. Ya.
pengalamanku yang menunjukkan sikap menolong di sekolah. Ya, kalian pernah ya melakukan itu? Coba kalian tuliskan ya, sekecil apapun menolong ya, tapi akan berkesan pada diri. Oh, saya pernah melakukan ini ya. Mudah-mudahan dapat pahala ya. Pengalaman temanku menunjukkan sikap menolong yang menurutku paling berkesan. Ya, ini teman ya diminta bercerita bagaimana dia saat menolong, dan kalian dari beberapa cerita itu bisa menuliskan di sini ya yang paling menarik, paling berkesan bagi kalian. Tapi yang menolong adalah teman kalian, dari cerita teman kalian, bukan cerita kalian. Kalau yang di atas ini cerita dari kalian sendiri ya, yang menolong adalah kalian ya. Kalau ini teman kalian yang menolong dan menceritakan pada kalian ya. Kemudian kalian tuliskan ya, bagus. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Ya, ini perlu dijawab ya. Dalam kehidupan bersama sebagai makhluk sosial, makhluk manusia yang membutuhkan orang lain, ya, maka ini ada pertanyaan. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Ya, ya karena kita makhluk sosial ya, makhluk yang juga membutuhkan orang lain. Maka kita harus saling membantu, saling tolong menolong ya, saling meringankan beban orang lain, dan itu nanti satu saat kita juga akan dimudahkan, diringankan ya, dibantu, ditolong oleh orang lain juga ketika kita membutuhkan ya. Kita saling menolong, membantu. Selanjutnya kegiatan bersama orang tua. Orang tua perlu membantu siswa untuk menuliskan rincian kegiatan sehari-hari di rumah, kegiatan setelah pulang sekolah hingga keesokan harinya. Ya, silakan kalian coba membuat rincian kegiatan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai sampai mau tidur lagi ya. Itu apa saja yang kita lakukan. Mungkin juga bisa diberi waktunya ya, mulai jam berapa sampai jam berapa. Misalnya sholat subuh jam 4:15 sampai jam ya 4:30 ya, dan seterusnya. Kemudian ngaji jam 4:30 sampai jam 5 ya, baca Quran atau menghafal. Kemudian kalian persiapan ke sekolah atau sebelumnya membantu ayah ibu di rumah, mencuci piring, membantu memasak, membantu menyapu dan sebagainya sampai jam 6 ya, 1 jam cukup. Baru kalian persiapan untuk ke sekolah, jam 6:30 sudah bisa berangkat ke sekolah. Ini bisa kalian buat sampai nanti kegiatan pada saat kita sudah mau tidur ya. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan semangat kita untuk menjalani kehidupan yang penuh harapan ini ya. Mudah-mudahan kalian sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.